Jadi kami berikan toleransi, batas tato itu tidak boleh dari sikut sampai ujung jari, dari dengkul sampai mata kaki. Kalau Berarti misalnya punya tato di punggung, nggak masalah. oke, berarti ini kabar baik buat teman-teman selama tatonya nggak di tangan, dari ujung telapak tangan sampai sikut dan kaki. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya ketemu sama tim rekrut dari Pool Seno Karawang ya. Karawang. Namanya siapa, Mas? Rian. Oh, Rian. Mas ini di sini rekrut ya? Iya. Nah, Mas, ini kan saya mau nanya nih, Mas. Teman-teman juga mungkin yang di rumah ada yang penasaran nih. Kriteria yang kira-kira bisa masuk di SEAL ini kayak gimana sih, Mas? Kriterianya sebetulnya gampang kriterianya. Pertama, pasti dia mempunyai skill yang bagus. Skill yang bagus dalam Skill itu kayak mengemudi atau ya, mengemudinya, terus pengetahuan soal safety-nya juga dia tahu dalam mengemudi. Terus pengalamannya juga harus dipertimbangkan. Terus untuk pelamar kalau bisa dokumennya tuh harus yang asli. Emang sering yang masuk kayak yang palsu atau kayak gimana sih? Banyak. Jadi SKCK-nya dipalsuin, KTP-nya, SIM-nya, terus bahkan kalau bisa buku nikah kali dipalsuin. Buku nikah ya, biar bisa nikah lagi kali ya. Terus kayak, tapi pernah gak sih kayak dapat satu pelamar yang sebenarnya dia itu nggak masuk tapi dia itu kayak kekeh minta buat gabung ke sini. Maksudnya kayak dia maksa banget lah kayak gitu. Banyak ya. Banyak. Itu biasanya dari referensi driver yang sudah gabung. Berarti yang sudah gabung itu biasanya dia maksa buat pengen gabung karena udah tahu enaknya di SEAL mungkin ya udah tahu cerita dari temennya. Makanya dia pengen maksain. Enaknya di proyek-proyek tertentu sih, bukan dilihat dari secara global SEAL-nya, tapi dilihat dari proyek ini, proyek A, B, C-nya. Udah ini enak menurut dari cerita temennya. Padahal pada saat dia ngejalanin di proyek itu juga belum tentu betah. Berarti karena cuman omong-omongan aja ya? Iya, hanya rayuan-rayuan sesaat aja sebetulnya. Mas Rian, ini kan di YouTube saya ini kadang banyak yang nanya nih, kayak usianya sekarang 50 bisa nggak? 52, 48 atau yang gitu, itu sekarang udah ketentuannya berapa sih? Sekarang itu ketentuan baru di usia 45 tahun. Kenapa? Karena terlalu banyak case, terlalu banyak kita sih bukan hanya melihat kejadiannya merugikan perusahaan apa, itu juga ada sebabnya gitu. Itu banyak yang celaka, banyak yang kurang sehat badannya, banyak yang kenapa-napa di jalan. Itu dilihat survei usianya di atas 50, makanya di kita sekarang 45 itu sudah maksimal. Berarti 45 itu udah maksimal ya? Ini bukan dari saya, ini dari Karawangnya tim rekrut sendiri. Nih kira-kira nih ada nggak misal kayak dia itu dari luar daerah atau nggak tahu siapa-siapa di sini bisa masuk nggak itu? Bisa. Yang penting dia pemahaman wilayahnya baik, bagus. Jangan pernah bilang belum pernah ke Surabaya contohnya. Tapi pada saat interview dia bilangnya pernah ke Surabaya, nah itu berabe. Berarti memalsukan ini ya kayak keterangan palsu. Ya, benar. Nanti soalnya dia kan bawa mobil gede, muatannya banyak. Kalau berat misalnya, juga ya? Iya, berat juga. Kalau misalnya terjadi apa-apa terus dia nyasar, oke lah, alasannya Google Map. Tapi kan Google Map itu kan tidak selalu menjadi acuan. Tidak direkomendasikan buat mobil besar ya. Nanti ujungnya bisa kayak gini nih. Ini satu unit laka. Ini kayaknya yang di Garut nih. Iya. Ini kayaknya dulu saya masih inget nih, drivernya masih muda, dia bilang sih oke tahu. Dan ketika udah dijalanin ya kayak gini. Kayak gitu sih lebih ke menghindari hal-hal yang kayak gini ya. Sebenarnya sulit gak sih masuk ke SEAL ini menurut dari pandangan rekrut sendiri? Gampang. Sulit, nggak ada kesulitan sebetulnya.
Yang penting ada kemauan, siap ditempatin di mana aja, berkasnya bagus, pengalamannya bagus, bawa mobilnya bagus, udah itu doang. Masalah tato, masalah kacamata, masalah fisik itu kadang jadi pro kontra banget. Itu sebagai rekrut di sini menanggapinya gimana sih? Nah, tato itu juga sering problem di kami ya. Jadi maksudnya tatonya bisa ditutupin gitu di punggung jadi atau di tangan gitu. Di project itu sekarang banyak protes soal tato. Oh, berarti dari projectnya ya? Ya, dari project itu banyak protes soal tato. Jadi kami berikan toleransi, batas tato itu tidak boleh dari sikut sampai ujung jari, dari dengkul sampai mata kaki. Oh, kalau berarti misalnya punya tato di punggung nggak masalah. Oke, berarti ini kabar baik buat teman-teman selama tatonya nggak di tangan, dari ujung telapak tangan sampai sikut dan kaki, Dari muka dengkul. juga mungkin ya. Iyalah serem lah. Iya. Ya, dan muka juga masih oke ya. Tatonya di perut, di ini masih oke. Kalau dari kacamata, Kacamata itu ada dua pertimbangan. Yang penting pada saat dia kacamatanya tertinggal, dia masih bisa melanjutkan pekerjaan atau enggak? Masih bisa melakukan perjalanan atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa, jangan melamar. atau nggak ada, maksudnya kayak nggak ada batasnya -2 kah atau +2 kah? 1,5 sih. 1,5 berarti ya. Sebelah 1,5, sebelah 2 itu bisa masuk gak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, berarti maksimal sebelah 1,5, sebelahnya lagi 1,5 atau di bawah itu ya. Iya. Kalau di atas itu berarti nggak bisa. Nggak bisa, maksimal bisa. Benar-benar. Terus Oke. bagi yang punya darah tinggi juga, saya harap jangan melamar. Oh, berarti karena tensi itu ya di Iya, sini. tensi juga Benar-benar. ngaruh sih. Karena itu kenapa nggak boleh dimasukin yang darah tinggi? Nah itu, jadi menurut survei di atas 50 tahun itu, makanya sekarang kan usia 45 tahun. Benar. Menurut survei itu yang banyak terjadi insiden adalah di atas 50 tahun dan sakitnya itu adalah darah tinggi. Oh, ya berarti Mereka stroke terus nggak lama ya meninggal dunia. Kan kita tidak mengharapkan itu. walaupun ya sebenarnya dari sisi kemanusiaan kita juga kasihan ya. Iya, Dia kesini jauh-jauh ngelamar ya terpaksa kita tolak karena resiko itu sih. Ya. Kalau menurut saya sih ini dari kacamata saya, kalau misalnya memang ya usianya di bawah itu ya oke aja sih. Tapi kalau di atas itu ya kita juga kasihan sih. kasihan ke pelamar juga drivernya gitu. Betul. Oke nih, saya mau tanya lagi nih, banyak banget di seal ini pro kontra. Seal ini pahit, maksudnya pahit dalam DO, uang jalan, nahan. Itu dari sebagai rekrutmen itu gimana sih kayak Kami menanggapi? sih selalu bilang semua DO itu sama. Ada yang lancar, ada yang enggak, ada yang mendem, ada yang jalan terus. Namanya bisnis itu kan naik turun. Nggak selamanya bisnis itu naik. Gitu, bisnis itu pasti ada yang turun gitu. Apalagi produk kita kan ada yang expire-nya lama. Jadi ya kalau mendemnya wajar ya lama, wajar sih. Kalau mendemnya lama ya wajar. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih ada yang pelamar nih, kayak pengen ngerekomendasiin, intinya pengen masuk tapi nggak ada sanak saudara, bisa nggak sih kayak, oh saya nih bawaannya Pak Rian nih, bisa nggak kayak gitu? Kalau dia Mau ngelamar sini gitu. tapi bukan dari supaya masuk gitu, bisa nggak kayak gitu? Nah. Maksudnya kayak orang-orang dari jauh gitu kan, nggak tahu siapa, terus info dari siapa, dari Pak Rian nih, sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu? Bisa aja, nggak Bisa. masalah. Kita menerima pelamar itu dari manapun, dari siapapun. Yang penting jangan ada uang pendaftaran lah di awal, karena kita prosesnya kan gratis. Oh, berarti memang nggak ada uang-uangan ya Nggak kayak ada, gitu? nggak ada. Uang itu cuman buat modal sendiri kali ya? Iya, buat cukupan sendiri aja. Ya, ini bukan saya ngomong ya, ini dari tim rekrutnya, karena tim rekrut sama saya itu beda banget ya. Karena kalau saya di maintenance, ini dari tim rekrutnya. Kalau misalkan nemuin yang oknum-oknum minta duit, ya nanti dilaporin Iya, aja. Kayak laporin gitu. aja. Biasanya sih beberapa ada yang sampai di-cut sih, walaupun driver Iya, seal sendiri ya. betul. Yang driver ini. Pasti langsung kita cut, langsung kita tindak lanjuti. Oke. Nah, kalau bicara sekarang nih, project yang paling laku, yang paling ini yang mana sih? Yang kayak orang datang, saya pengen ke Unilever, saya pengen ke Bogasari, itu project mana sih, Bang? Unilever pasti. Unilever, kenapa tuh, Bang? Ada apa dengan Unilever? Saya juga nggak tahu ya kenapa ya ada Unilever.
Berarti karena kesini tuh karena pengen Unilever gitu ya. Padahal semua project Padahal kan mendem dia. Nih buat teman-teman yang katanya di Seal itu mendem 30 hari, Unilever itu bisa sampai 120 hari. Saya pernah itu nangani 120 hari. Tapi kenapa orang-orang pengen masuk ke Unilever? Nah itu sih sebenarnya jadi tanda tanya. Kadang-kadang di luar itu ada suara sumbing gitu, suara sumbang bahwa di Seal itu pahit. Tapi kenapa yang bongkaran yang lama-lama banget 120, kenapa orang ngantri diperebutkan kayak gitu? Karena ya harus dirasain sendiri dan nggak adil sih kalau dirasain cuman serit 2 rit bilang pahit. Itu sih kayak kayak cuman sepihak doang. Ya namanya proses bongkar muat kan ada antriannya. Benar. Itu yang membuat mendem itu gara-gara antrian sih. Terus kalau misalkan tipsnya nih dari Bang Rian, gimana sih biar di Seal ini bisa menghasilkan, bisa betah, bisa awet lama dari proses ngelamar sampai dapat DO gitulah. Pokoknya persiapkan mental yang bagus. Skillnya juga harus ditunjukkan pada saat melamar. Terus jangan pernah bohong gitu. Terus pada saat di project jangan nolak order, jangan melawan orang tua, perintah pengurus dong. Perintah pengurus ya. Ya orang tua di project. Iya, benar. Karena ya bapaknya project sih. Iya. Ya. Itu aja. Begitu aja ya. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di luar sana yang mau gabung atau yang udah gabung yang nonton video ini? Ya, kalau yang belum gabung silakan melamar. Senin sampai Sabtu kita buka dari jam 8 pagi ya. Bagi yang sudah bergabung ya betah-betahin lah karena kan cari kerja susah ya. Gitu aja ya. Pada saat ini susah. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Caranya dipencet aja subscribe-nya ya. Mas Rian udah subscribe belum? Udah dong. Alhamdulillah. Ya, gitu aja lah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.